Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahratul Lutfiyah dari kelompok 2 Bahasa Arab ingin menjelaskan mubtada dan khobar. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian mubtada wa khobar. Mubtada adalah isim yang dirafa'kan yang terletak di permulaan jumlah, atau dapat juga diartikan sebagai isim marfu atau yang berharokat domah yang terletak di awal kalimat atau disebut juga sebagai subjek. Kemudian khobar. Khobar ialah isim yang dirafa'kan, yang disandarkan kepada mubtada. Seandainya tidak ada khobar, maka sebuah kalimat tidak akan dipahami maksudnya. Ciri-ciri mubtada dan khobar. Mubtada, ciri-cirinya yaitu merupakan isim marfu yang ditandai dengan harokat domah. Kemudian berada di awal kalimat. Dan terakhir yaitu disusun dari isim ma'rifah atau yang ada alif lamnya. Kemudian ciri-ciri khobar yaitu yang pertama merupakan isim marfu, yang kedua menjelaskan tentang mubtada, yang ketiga isim nakiroh yaitu tanpa alif lam atau dibuat dari kata sifat. Selanjutnya, contoh-contoh mubtada wa khobar. Contoh pertama yaitu kalimat al-kitabu muhimun. Yang kedua, al-ilmu nafi'un. Kata al-kitabu dan al-ilmu adalah mubtada karena isim yang dirafa'kan yang terletak pada permulaan jumlah. Mubtada dirafa'kan dengan ibtida karena menjadi permulaan. Sedangkan kata muhimun dan kata nafi'un adalah khobar, karena isim yang dirafa'kan yang memberitakan kepada mubtada atau terletaknya setelah mubtada. Macam-macam mubtada terbagi menjadi dua, yaitu mubtada isim dhohir yang nampak dan jelas, misalnya nama hewan, nama benda, dan nama manusia. Contohnya, Muhammadun Tobibun. Muhammadun sebagai mubtada yang menjelaskan tentang nama manusia. Kemudian Tobibun merupakan khobar yang menjelaskan mubtada tersebut. Kemudian yang kedua ada mubtada isim dhamir yang merupakan kata ganti orang. Dhamir terbagi menjadi 14, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Contohnya, ana tobibun. Ana merupakan dhamir, sedangkan tobibun merupakan penjelasan dari mubtada dhamir tersebut yang berarti ana. Maka apabila dhamir berada di awal jumlah, maka menjadi mubtada. Macam-macam khobar ada dua. Yang pertama, khobar mufrad yang merupakan khobar yang terbuat dari isim tunggal atau satu kata yang berdiri sendiri. Contohnya, Zaidun Tobibun. Zaidun merupakan mubtada. Mubtada isim dhohir, kemudian Tobibun merupakan khobar mufrad. Kedua, ada khobar ghairu mufrad yang merupakan khobar yang terdiri dari jar dan majrur, dzaraf, fi'il dan fa'ilnya atau jumlah fi'liyah, serta mubtada dan khobarnya atau jumlah ismiyah. Contoh yang terdiri dari jar dan majrur yaitu Zaidun fit dari. Kata fi merupakan bagian dari huruf jar. Yang kedua ada yang terdiri dari dzaraf. Contohnya Muhammadun amamal baiti. Kata amama merupakan bagian dari dzaraf. Kemudian yang ketiga ada yang terdiri dari jumlah fi'liyah. Contohnya hadaral waladu abuhu. Atau contoh lain bisa ana adhabu ilal fasli. Intinya yang terdiri dari jumlah fi'liyah ini yang terdiri dari fi'il, fa'il plus khobar mubtada. Kemudian yang terakhir yaitu khobar yang terdiri dari jumlah ismiyah. Contohnya
kitabuhu al-waladu jadidun. Kemudian, ada ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Yang pertama, mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Contohnya, al-waladu nasyitun. Kemudian, mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Contoh, al-muslimu hadirun. Berarti menandakan seorang itu terdiri dari satu saja. Kemudian, contoh yang lainnya, al-muslimani hadironi. Berarti lebih dari satu. Yang ketiga, ada mubtada dan khobar yang harus selalu sesuai dari sisi jenisnya. Contohnya, al-muslimu sholihun. Al-muslimu untuk seorang muslim atau laki-laki. Yang kedua, al-muslimatu sholihatun, yaitu yang digunakan untuk wanita. Maka dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa mubtada adalah isim marfu yang biasanya terdapat di awal kalimat atau subjek, sedangkan khobar adalah sesuatu yang dapat menyempurnakan makna mubtada atau predikat. Mubtada dibagi menjadi dua bagian, yaitu mubtada isim dhohir dan mubtada isim dhamir. Kemudian khobar dibagi menjadi dua bagian, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Adapun khobar ghairu mufrad dibagi menjadi 4 jenis, yaitu khobar mufrad yang terdiri dari jar dan majrur, khobar mufrad yang terdiri dari dzaraf, kemudian khobar mufrad yang terdiri dari jumlah fi'liyah, serta khobar mufrad yang terdiri dari jumlah ismiyah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.